Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tertulis di dalam kitab Amsal 4 ayat 18, judul renungan kita hari ini adalah, Hidup Berpengharapan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Kesia-sian belaka, kata pengkhotbah, kesia-sian belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat di atas terambil dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kehidupan tanpa Kristus memiliki suatu akhir yang tak berpengharapan. Kehidupan bersama Kristus memiliki pengharapan yang tak pernah berakhir. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah,
Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, ketika cuaca buruk, saya berolahraga dengan alat untuk jalan cepat, namun itu sangat membosankan. Meski odometer, alat pengukur jarak, menunjukkan jarak 1,5 kilometer, pada kenyataannya saya hanya berjalan di tempat. Kehidupan tanpa Allah bagaikan berada di atas alat olahraga itu. Keturunan yang satu datang dan yang lain pergi. Matahari terbit dan terbenam dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Angin terus-menerus berputar dan mengitari bumi. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tak kunjung penuh. Seperti halnya fenomena alam ini, kehidupan pun selalu bergerak, tak pernah sampai ke titik akhir, selalu berubah, sehingga tak pernah menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Lalu, datanglah kematian. Orang-orang yang tanpa Allah tak berpengharapan, dan tahu bahwa mereka akan segera dilupakan. Benar-benar masa depan yang suram. Betapa jauh bedanya dengan orang yang mengenal Allah. Memang, mereka pun terkadang mengalami rutinitas, kehidupan yang monoton, dan kesulitan, namun mereka tidak berjalan tanpa arah, melainkan sedang menuju suatu tempat yang pasti. Demikian Ernest Piqué, teman saya yang sudah berusia 83 tahun, memandang hidup ini. Tak lama sebelum meninggal, ia menyapa saya sambil tersenyum. Di sepanjang kehidupan kekristenan saya telah mempersiapkan diri untuk ke surga. Kini saya akan berangkat ke sana. Anda pun dapat memiliki pengharapan seperti itu. Akuilah bahwa Anda adalah orang berdosa. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Dia akan mengubahkan perjalanan kehidupan Anda yang monoton menjadi perjalanan yang penuh makna. Berjalan dalam terang. Ada 2 ayat Alkitab dalam Injil. Jika tidak dicermati akan mendatangkan pemahaman yang salah. Hal itu tentu saja adalah wajar dari perspektif logika manusia pada umumnya. Memang kata terang, dalam konteks pelayanan Yesus pasti selalu tertuju kepada sinar kemuliaan Allah. Coba perhatikan Matius 5 ayat 14a berkata, "Kamu adalah terang dunia," dan coba bandingkan Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Akulah terang dunia." Apakah perkataan Yesus ini suatu hal yang kontradiktif? Atau mungkin mengarah kepada ucapan yang tidak konsisten dari Yesus? Sama sekali tidak. Mengapa? Jika kita perhatikan ada 2 situasi dan konteks. Pada Injil Matius konteks kota adalah menjadi sasaran tujuan pemberitaan firman sebagai tempat hadirnya sinar kemuliaan Allah. Jadi semua karakter hidup yang terjadi di situ, dalam semua aspek kehidupan manusia ditelanjangi oleh terang yang datang. Meskipun kota kelihatannya selama 24 jam hampir tidak ada kegelapannya, karena dipenuhi dengan terang lampu yang berupa warna, cahaya dan sinar yang berbinar-binar, jika padam akan terjadi kegelapan. Itu sebabnya dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak tersembunyikan. Sedangkan dalam Injil Yohanes, Yesus memproklamasikan dirinya sebagai terang itu, karena terang yang sesungguhnya lah Anak Manusia dimuliakan di atas gunung. Itu sekaligus kritik tajam kepada orang Farisi yang dalam hidupnya penuh kemunafikan. Terang surya saja tidak dapat dibendung turun ke bumi. Apalagi terang sesungguhnya yaitu sinar kemuliaan sudah datang membawa transformasi keselamatan dari Allah. Bersukacitalah orang-orang yang berjalan dalam terang, berjalanlah dalam terang yang sesungguhnya.
karena ada janji Tuhan yang akan terwujud di dalam setiap langkah kehidupan ini sebagai orang benar. Kita yang terus bergerak maju bersama Tuhan Yesus, pasti mengalami banyak janji Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu janji Tuhan lewat Salomo yang kita baca dalam Amsal 4 ayat 18-19 dengan hati yang berdoa untuk menerima pencerahan. Mari kita perhatikan dan menyimak, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Muncullah pertanyaan, apakah kehidupan kita tiap hari semakin bertambah terang? Jika Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia, maka apakah hidup kita dari hari ke hari makin menampakkan terang Kristus? Bagaimana cara agar terang Kristus menjadi nyata dalam hidup kita? Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita caranya. Katanya, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Untuk hidup di dalam terang Allah, maka kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Terang Allah akan mengusir kegelapan yang ada di dalam hati kita. Jika kita memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain, maka kita harus percaya bahwa darah Yesus pasti menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam terang dengan mempraktekkan pemuridan one-on-one. Jika kita lakukan one-on-one dengan Tuhan dan dengan sesama setiap hari, maka kita tidak akan tahan lagi hidup dalam kegelapan. Pada Mazmur 119 ayat 105 menyatakan dengan hati yang berdoa untuk menerima pencerahan dari Allah dalam saat teduh perlu dilakukan. Kita menemukan satu ungkapan tentang kebenaran dari hati sang pemazmur tentang kuasa firman Tuhan. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105. Tanpa kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, kita akan berjalan di dalam kegelapan. Sebab Tuhan hanya menuntun kehidupan kita setiap hari melalui firman-Nya. Apakah kita rindu dituntun oleh Tuhan? Banyak orang berjalan dalam kegelapan, karena mereka hidup tanpa tuntunan yang jelas dari Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita diingatkan lewat firman Tuhan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya di dalam hidup kita. Maka semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kebenaran itu dapat memerdekakan hidup kita. Karena kebenaran itu tetap di dalam kita, maka Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Rasul Yohanes memberikan peringatan yang serius ini bagi kita. Peganglah kebenaran, agar kita tidak tersesat. Berhati-hatilah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya,
Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Sudahkah kita mengasihi kebenaran? Cintailah kebenaran. Datanglah dan mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Pertanyaannya, A. Seberapa pentingkah terang itu? B. Mengapa peringatan bahwa kegelapan akan menutupi bumi begitu serius? Tuhan adalah sumber terang. Alkitab menyebut Dia sebagai pemberi matahari untuk penerangan pada siang hari, ketetapan bagi bulan dan bintang-bintang untuk penerangan pada malam hari. Yeremia 31 ayat 35, Mazmur 8 ayat 3. Dialah pribadi yang menciptakan matahari, dan sebenarnya, matahari merupakan suatu tanur nuklir yang luar biasa besar, yang mengeluarkan ke ruang angkasa energi yang sangat besar, sebagian dalam bentuk cahaya dan panas, sebagian kecil energi tersebut yang kita terima dalam bentuk sinar matahari menunjang kehidupan di bumi ini. Tanpa sinar matahari, kita tidak mungkin ada. Bumi akan menjadi planet tanpa kehidupan. Dengan mencamkan hal itu, kita dapat memahami seriusnya situasi yang digambarkan Nabi Yesaya. Ia mengatakan, "Lihat, kegelapan akan menutupi bumi, dan kesuraman menutupi kelompok-kelompok bangsa." Tentu saja, kata-kata itu tidak mengacu kepada kegelapan dalam arti fisik. Yang Yesaya maksudkan bukanlah bahwa suatu hari nanti matahari, bulan, dan bintang akan berhenti bersinar. Sebaliknya, ia sedang berbicara tentang kegelapan rohani. Tetapi, kegelapan rohani ini sungguh memautkan. Dalam jangka panjang, kita tidak dapat hidup tanpa terang rohani, sebagaimana halnya kita tidak dapat hidup tanpa terang fisik. Ditinjau dari kata-kata Yesaya, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen? Bila ditinjau dari hal ini, kita hendaknya memperhatikan dengan serius kata-kata Yesaya itu, yang sekalipun telah tergenap atas Yehuda zaman dahulu, namun memiliki penggenapan lebih besar dewasa ini. Ya, pada zaman kita, dunia ini diliputi kegelapan rohani. Dalam situasi yang berbahaya itu, terang rohanilah yang teramat sangat kita butuhkan. Itulah sebabnya orang Kristen dihimbau untuk mengindahkan anjuran Yesus, "Biarlah terangmu bersinar di hadapan manusia." Matius 5 ayat 16. Orang Kristen yang setia dapat menghalau kegelapan bagi orang-orang yang lembut hati. Dengan demikian memberi mereka kesempatan untuk memperoleh kehidupan. Dengan demikian maka kita boleh mengerti, memahami, menghayati dan mampu mengalami terang sesungguhnya. Sekilas flashback uraian di atas. Kamu adalah terang dunia. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus adalah terang itu. Dia datang pada waktu dunia dalam kegelapan. Bangsa yang dalam kegelapan itu merupakan biji mata Allah yang pada saat itu sudah terpecah menjadi dua bagian, yaitu Israel dan Yehuda. Mereka melakukan peperangan dan tidak dapat mengalahkan musuh sebab mereka berperang tanpa mengikut sertakan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Lain halnya dengan Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Daud berkata, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut?" Dan Daud pun selalu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Mengapa Yesus datang?
Tuhan mendatangkan Raja Asyur dan mengizinkannya untuk menghancurkan bangsa Israel dan Yehuda. Ini merupakan pembalasan Tuhan atas perlawanan bangsa Israel pada kehendak Tuhan. Sebagian besar bangsa Israel dibuang ke Asyur dan Babilonia sehingga bangsa ini hidup dalam kegelapan dan menderita. Tanah yang semula memberi berkat kelimpahan menjadi tanah kering penuh rumput putri malu. Kekayaan Israel dan Yehuda menjadi jarahan di depan Raja Asyur sehingga tidak ada lagi sesuatu yang dapat dinikmati oleh Israel dan Yehuda. Yang merupakan latar belakang mengapa Yesus datang dalam dunia yang gelap ini, yaitu supaya bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan dapat menerima terang. Kamulah terang dunia. Setan selalu menawarkan dosa yang kelihatannya manis, tetapi kemenangan dari Tuhan akan diperoleh bagi orang yang mau belajar dan menerima apa yang Tuhan katakan dan lakukan. Mungkin ada di antara saudara yang hidup seperti berada dalam kegelapan dan penderitaan sehingga saudara tidak dapat merasakan sukacita. Terimalah terang itu datang dalam hidup saudara. Yesus datang sebagai terang dunia. Dia mau menjadikan kita terang yang mengusir kegelapan dan menerangi dunia ini. Dunia ingin melihat Kristus dalam kita. Dunia mau melihat terang itu ada pada kita. Jadikan Yesus terang dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Kamu adalah terang dunia. Selamat berjalan dalam terang Yesus. Shalom. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang dan gelap merupakan dua kutub magnet kekuatan yang saling mempengaruhi kehidupan manusia. Unsur dikotomi, atau tarik-menarik antara terang dan gelap itu selalu ada, dan terhadap kedua kutub magnet ini, manusia diminta untuk menentukan sikap. Kita ditempatkan di dunia ini menjadi terang, yaitu untuk membawa perubahan dan bukan untuk dipengaruhi dunia. Jadilah anak-anak terang dan membawa kemajuan dan perubahan bagi banyak orang. Gelap sesungguhnya adalah ketidakadaan terang. Ketika terang hadir, maka kegelapan pun segera akan sirna. Namun ketika sumber terang tidak dapat berfungsi, maka ia justru tenggelam dalam kegelapan itu sendiri. Karenanya, terang itu harus dijaga cahayanya agar ia dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita agar berlaku sebagaimana identitas kita sebagai terang. Sebagai terang, maka hidup kita tidak lagi dalam kegelapan, namun haruslah di dalam terang. Kegelapan tidak dapat menang. Kita menyalakan lampu dan kegelapan akan hilang begitu saja. Kegelapan tidak dapat menahan dan mengalahkan terang. Entah kegelapan menyukai terang atau tidak, terang tetap menembusi kegelapan. Dengan demikian, terang dan kesaksian orang Kristen harus mampu menembusi dan mengatasi kegelapan. Orang Kristen harus mencolok seperti terang, sehingga kegelapan benar-benar mengambil perhatian. Terang gereja begitu lemah. Gereja memiliki begitu sedikit terang, jika ada sama sekali, sehingga dunia tidak perlu mempedulikan gereja, apalagi mengatasi dunia. Kita harus menonjol di dalam kehidupan ini sebagai suatu umat yang berbeda. Orang-orang yang tinggal bersama kita, apakah mereka memperhatikan sesuatu yang berbeda dengan kehidupan kita? Jika tidak, maka ada sesuatu yang tidak beres mengenai kehidupan kita. Mereka seharusnya memperhatikan bahwa kita menonjol berbeda dari orang yang lain.
Hidup sebagai anak terang berarti kita tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dengan kata lain, kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sementara dunia saat ini dipenuhi kegelapan yang hanya bisa dikalahkan oleh terang. Kegelapan tidak dapat mengalahkan terang, tetapi terang dapat mengalahkan kegelapan. Ketika kita menyalakan sebuah lampu atau obor di tempat yang gelap, seketika itu juga kegelapan akan sirna. Sepekat apapun kegelapan itu, terang tetap mampu menembusnya. Sebagai anak-anak terang, kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini, yaitu melalui keteladanan hidup kita. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala kegiatan yang berbau pelayanan, tetapi harus bisa dilihat oleh dunia, baik melalui perkataan dan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pertanyaan kita sekarang, apakah konkretnya hidup dalam terang itu? Buah daripada terang sudah sangat jelas dan gamblang, yakni berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itu buah hidup terang. Jika ada orang yang mengaku hidup dalam terang, tapi nyatanya hidupnya tidak membuahkan kebaikan, maka pernyataannya hidup dalam terang patut diragukan. Sebaliknya, jika ada orang mengaku hidup dalam terang, namun tidak melakukan keadilan dan kebenaran, maka sesungguhnya orang itu tidak sedang ada di dalam terang. Sebab orang yang dalam terang tidak akan menutupi kebenaran yang mencerahkan itu dengan bertindak sebaliknya. Kalau bertindak berlainan dari kebenaran, maka orang itu sesungguhnya sedang bersembunyi di dalam pengakuan diri bahwa dirinya adalah terang, padahal sebenarnya gelap. Paulus mengajak kepada pembaca suratnya untuk merefleksikan diri. Apakah kita sudah menjadi terang? Apakah betul kita anak-anak terang? Jika sudah terang, maka yang pertama dilakukan adalah sama-sama merefleksikan identitas diri yang katanya terang dengan standar sejati hidup dalam terang. Dengan demikian bukan sekadar pengakuan, tapi sebuah uji diri. Selanjutnya, jika diri betul sudah ada dalam terang, maka sudah pasti hidupnya mencari perkenanan Sang Terang, Tuhan sendiri, dan bukan orang lain. Hidup dalam terang bukan untuk diterima orang, hidup terang bukan untuk dikagumi dan puji orang, tapi hidup dalam terang adalah mencari perkenan Tuhan. Pengamsal berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Karena itu, teruslah hidup dalam terang untuk menerangi dunia sekitar kita. R.S.N. Apa artinya bahwa Allah adalah terang? Allah adalah terang. Dapat kita jumpai dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Terang adalah metafora yang cukup sering kita jumpai dalam Alkitab. Amsal 4 ayat 18 melambangkan kebenaran sebagai cahaya fajar. Filipi 2 ayat 15 mengibaratkan anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda.
Sebagai bintang-bintang di langit, Yesus menggunakan terang sebagai kiasan akan perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mazmur 76 ayat 4 dalam bercerita tentang Allah menulis, "Cemerlang engkau." Kenyataan bahwa Allah adalah terang secara alami sangat kontras dengan kegelapan. Jika terang adalah metafora untuk kebenaran dan kebaikan, maka kegelapan melambangkan kejahatan dan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 6 menulis, "Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran." Dalam ayat 5 tertulis, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan bahwa ditulis bahwa Allah adalah terang, bukan salah satu penerang. Terang adalah bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Sama halnya dengan kasih. Pesan yang disampaikan ialah bahwa Allah seutuhnya kudus, dengan tidak sedikit pun kejahatan, ketidakadilan, atau dosa. Jika kita tidak memiliki terang, maka kita tidak mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah, yang berjalan bersamanya, adalah terang dan jalan pula dalam terang. Mereka mengambil bagian dalam hodrat ilahi Allah, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah adalah terang, begitu pula dengan anaknya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bagian ini, berjalan sama artinya dengan memperoleh kemajuan. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa orang Kristen dimaksud untuk bertumbuh semakin kudus dan semakin dewasa dalam mengikuti Yesus. Allah adalah terang, dan adalah rencananya supaya umatnya mencerminkan terangnya, dengan menjadi semakin menyerupai Kristus tiap harinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Allah adalah pencipta cahaya terang alami maupun pemberi terang rohani yang olehnya kita dapat berjalan dalam kebenaran. Cahaya terang membongkar apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berjalan dalam terang berarti mengenal Allah, memahami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Orang percaya dalam Kristus harus mengakui semua kegelapan dalam diri mereka, dosa dan kesalahan mereka, dan mengizinkan terang Allah bersinar melalui mereka. Orang Kristen tidak dapat duduk diam dan mengamati orang berlanjut dalam perjalanan gelap mereka dalam dosa. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di dalam kegelapan akan kelak mengalami keterpisahan kekal dari Allah. Terang dunia ingin mengusir kegelapan dan menganugerahkan hikmat-Nya di segala tempat. Dalam membawa terang Injil pada dunia, kita harus mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya ingin disembunyikan oleh orang lain. Terang tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Yesus, Anak Allah yang tak berdosa, adalah terang yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, kita perlu mencerminkan terang-Nya ke dalam dunia yang digelapkan oleh dosa. Tujuan kita dalam bersaksi pada orang yang belum selamat adalah untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Tema yang akan kita renungkan adalah kenikmatan dunia adalah kesia-siaan.
Hidup yang tidak selaras dengan imannya akan membawa kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah memberikan kritikan kepada orang yang hidupnya tidak selaras dengan imannya. Pengkhotbah mengecam orang yang salah menentukan prioritas hidup. Ia dengan lantang melawan praktik manusia zamannya yang menomorduakan Allah. Lebih sadis lagi, kalau orang mulai mengklaim dirinya sama seperti Allah, atau menggantikan Allah dengan Allah-Allah lain. Allah, baru orang zaman ini adalah handphonenya, tabletnya, komputernya atau kegemaran lainnya. Orang bisa menghabiskan waktunya belasan jam sehari dengan HP, tablet dan komputer, tetapi lupa untuk meluang waktu biar beberapa menit berbicara dengan Tuhan. Memang segala sesuatu akan sia-sia kalau kita tidak memiliki pegangan hidup. Benar, segala sesuatu adalah sia-sia kalau manusia salah menentukan prioritas dalam hidup. Betul, segala sesuatu sia-sia kalau manusia salah menentukan arah hidupnya. Kalau manusia mengarahkan hidupnya pada hal-hal duniawi saja, maka akan berujung pada kesia-siaan. Kalau manusia salah membuat skala prioritas dalam hidup, maka akan bermuara pada kebinasaan. Kita harus menata kembali hidup kita dengan membuat keseimbangan antara yang duniawi dan rohani, antara yang sesaat saja dan untuk yang jangka panjang sifatnya. Yang membuat hidup kita berarti atau sia-sia adalah kita sendiri. Kalau mau hidup ini berarti, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Kita harus memihak pada budaya kehidupan. Budaya kehidupan adalah membiasakan segala sesuatu yang baik, kerja keras, komitmen dan fokus pada hal-hal yang positif, mengapresiasi hal-hal baik yang orang lain lakukan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Di atas semuanya itu, jangan pernah melupakan Tuhan, memohon berkat dan penyertaan-Nya. Beralasan sekali kalau kitab Pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu sia-sia belaka. Apakah faedah yang diperoleh orang dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, kalau semuanya itu tidak diarahkan kepada sukacita dan kedamaian dalam hidup? Yang sia-sia adalah yang tidak didasarkan pada ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian, yang tidak terarah kepada kepentingan bersama dan kepada keluhuran dan kemuliaan Allah. Jika kita teliti pericope khotbah hari ini, maka kita akan melihat hidup kesia-siaan yang dituliskan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini, yakni mendirikan rumah-rumah dan menanami dan mengusahakan kebun-kebun dengan rupa pohon-pohon, menggali kolam-kolam untuk mengairi pohon-pohon, membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, mengumpulkan perak dan emas, mengumpulkan harta benda raja-raja, mencari biduan-biduan dan biduanita-biduanita, serta gundik. Tidak merintangi mata dari apapun yang dikehendakinya. Hal-hal yang diraih di atas menjadi sia-sia absen dalam hidup seseorang. Ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Agar kita tidak masuk dalam kategori yang sia-sia di bawah kolong langit ini, maka mari kita hidup sesuai dengan ketulusan, kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, sesuai dengan kekayaan batiniah yang terarah kepada kepentingan bersama dan demi keluhuran dan kemuliaan Allah. Kita telah dibangkitkan Kristus dari keterpurukan dosa, berkat kematian dan kebangkitannya.
Karena itu pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Hal-hal inilah yang membuat hidup kita bermakna. Dengannya, kita menolak kesia-siaan yang dikritikan oleh kitab pengkhotbah kepada para pendengarnya. Kesia-siaan yang dibahasakan oleh kitab pengkhotbah diperjelas oleh Paulus. Dalam suratnya kepada orang di Kolose, ia memberi penegasan serta contoh-contoh yang jelas. Menurutnya yang sia-sia itu adalah hidup yang terarah pada hal-hal duniawi, mendewakan kenikmatan dunia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan dan penyembahan berhala, dusta, pengotak-gotakan orang-orang Yunani, Yahudi, orang budak, merdeka, singkatnya semua yang buruk dan jahat. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sia-sia. Kenakan hidup Kristus supaya kita selamat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah seorang dapat melawan kenikmatan kesia-siaan? Ada beberapa strategi yang boleh kita lakukan, yakni: pertama, lakukanlah segala perbuatan baik dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Apabila seorang melakukan suatu perbuatan baik karena hasrat untuk dipuji, maka perbuatan tersebut kehilangan nilainya di mata Tuhan. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kuncinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang tersembunyi, yang dilihat hanya oleh Allah saja. Ini membangun keakraban dengan Allah dan menanamkan dalam diri kita suatu keacuhan yang sehat terhadap pujian dunia. Kedua, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Strategi lain dalam melawan kesia-siaan adalah menanamkan kasih kepada Tuhan dalam diri orang-orang lain, yakni menawarkan perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Belajar untuk melihat Tuhan dalam diri sesama dan mengasihinya dalam diri sesama. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri sesama ini telah menggerakkan tak sedikit para kudus pada cinta kasih yang universal dan gagah berani. Dengan cinta kasih universal, kita bermaksud menunjukkan cinta kasih dan kebaikan pada semua orang, tanpa peduli kepribadian ataupun perangai mereka. Ini bukan tugas yang mudah berlaku baik pada seseorang yang menyenangkan, adalah jauh lebih sulit berlaku baik pada seseorang yang mudah naik pitam atau tak tahu adat atau tak tahu berterima kasih. Itulah sebabnya mengapa menjangkau seorang yang sulit sangat membantu dalam memurnikan niat-niat kita. Sebab pada tahap itu, kita bermurah hati demi cinta kepada Kristus, bukan demi cinta kepada pujian. Renungkan, berefleksi dari pembahasan khotbah di atas. Apakah yang hendak kita renungkan dan tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Kedua, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari popularitas kita semata. Ketiga,
Marilah kita menyadari bahwa membuat orang bahagia dalam arti yang sesungguhnya dalam hidup, yaitu kalau ia memiliki keseimbangan antara yang batiniah dan jasmaniah. Orang yang tidak timpang hidup rohani dan hidup jasmaninya, mereka itulah yang memiliki kedamaian dan sukacita yang sejati dalam hidup. Orang yang kaya batinnya pasti selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai. Orang yang kaya secara materi belum tentu mengalami kegembiraan dan kedamaian karena selalu dikejar oleh bayang-bayang kekayaannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu, lawanlah hidup kenikmatan dunia yang sia-sia dengan tindakan yang berkenan bagi Tuhan. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan 8 orang. Pengkhotbah 11 ayat 2 berkata, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kalimat berikan bagian kepada 7 bahkan 8 orang, berarti berikan semaksimal mungkin semampu yang bisa engkau berikan. Firman Tuhan mengingatkan satu kali kelak mungkin kita berada pada posisi yang membutuhkan karena malapetaka menimpa kita. Pada waktu itulah kita bisa bersyukur dan menyadari orang yang pernah kita bantu belasan atau puluhan tahun yang lalu masih ingat dan ambil kesempatan menjadi berkat membalaskan kebaikan yang pernah kita lakukan baginya. Tidak selamanya kita berada di dalam keadaan jaya dan berkecukupan. Namun saat Tuhan memberikan semua kelimpahan di dalam hidup kita, senantiasa buka mata kita lebar-lebar dan lapangkan hati kita seluas-luasnya untuk berbagi kepada orang-orang yang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan. Itulah panggilan Tuhan kepada setiap kita pada saat-saat seperti itu. Ada saat-saat di dalam hidup kita bisa kehilangan segala sesuatu yang kita miliki dan giliran kita berada dalam posisi yang membutuhkan. Di saat itulah kita bersyukur dan bersukacita karena roti yang hanyut di bawah air itu tidak terbuang sia-sia. Karena ada orang-orang yang pernah mendapat pertolongan kita sekarang ambil giliran mengulurkan tangannya memberikan bantuan. Namun sebaliknya, jangan pernah punya sikap dan motif menolong orang susah dengan membantunya roti lalu menunggu kapan dia membalas kembali. Hidup kita akan stres dan pahit kalau punya motif seperti itu setiap kali berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Maka kita harus senantiasa mengingat makna dari ayat ini, yaitu kita tidak pernah tahu setelah waktu yang panjang berlalu kebaikan kita menghasilkan efek yang begitu indah bagi hidup orang itu. Itulah yang menjadi sukacita kita. Teks ini tidak membatasi kita berapa banyak kita harus menolong. Ini adalah idiom Ibrani, yaitu, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, adalah cara untuk mengungkapkan, berikanlah sebanyak yang engkau bisa, murah hatilah, jangan berhenti dengan beberapa kebutuhan di sekitar kita. Jangan katakan, saya sudah memberi di kantor, ketika seorang meminta pertolongan di rumah kita. Kita tidak bisa tahu kejahatan apa yang bisa dihindari dengan pemberian kita. Itulah implikasi dari ayat ini. Pemberian adalah cara memenuhi kebutuhan, tapi seringkali kebutuhan tidak sepenuhnya diungkapkan. Seringkali kita harus sensitif akan kebutuhan seseorang, dan kenyataan bahwa dalam kesombongan mereka menyimpan kebutuhan. Tapi jika kita murah hati dalam memberi, kita sering memenuhi kebutuhan yang kita tidak tahu sama sekali. Jika kita menyebarkannya dengan bijaksana, kita bisa terus-menerus memenuhi kebutuhan yang tersebar dengan cara itu. Intinya,
Nas hari ini mengajak kita untuk mampu memberi yang terbaik dari kita kepada orang lain untuk menolong orang lain dan diri kita juga. Karena itu, bukalah hati kita melihat kebutuhan orang lain, dan tolonglah mereka dari kemampuan yang kita miliki. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.